Gimana cara ngelakban muka sendiri? Coba aku tanyain, ayo. Ya mungkin pada saat di sini, terus kemudian kalau udah matanya kan susah ya, kan ketutupan. Sedangkan itu rapi banget, nggak masuk di akal loh. Nah itu dia, gorden yang bergerak nggak dibahas. Padahal kan pada saat mereka datang itu gorden itu kan bergerak, ada tangan kelihatan, itu nggak dibahas. Polda Metro Jaya nih, aduh, bener-bener deh, nggak ngerti aku. Hukum di Indonesia makin rusak. Orang jelas-jelas pada saat lagi mau dicungkil itu ada kelihatan bergerak hordennya, dan bahkan kelihatan seperti ada tangan begini kan, Yusar, itu ada tangan begini loh. Itu nggak dibahas. Gimana coba? Siapa iya udah di zoom bener. Bunda juga sampai dengan Bunda zoom beberapa kali gitu, kelihatan itu tidak ada disampaikan. Gimana sih Republik ini? Jadi bikin apa sih namanya, rasa apatis. Kalau ada apa-apa kayaknya jadi males ya lapor ke polisi. Karena ya lihat aja tuh beberapa kasus kelihatan tebang pilih. Nggak asik banget gitu. Masa sih Indonesia nggak sadar kalau Indonesia tuh disorot sama dunia, hukumnya seperti apa, itu kan disorot. Gimana mau datang investor? Sekalinya ada, bukannya investasi di Indonesia, tapi kita udah disuruh belanja pesawat Boeing 50 unit, sedangkan pesawat itu aja kan sering kecelakaan. Terus udah gitu data kita dikasih ke negara orang tanpa permisi. Gimana sih? Saya nggak ngerti loh sekarang ini, Cak. Negara ini mau dibawa kemana ini rakyat kita ini semua. Sedih Bunda ngeliatnya. Kadang, duh kayak gini apa gue pindah negara aja ya. Kepikiran sih. Karena ya melihat Indonesia tuh, Indonesia gelap. Jangan dibilang bahwa dibiayai oleh koruptor, tidak. Tuh tolong diklarifikasi tuh, koruptor yang mana yang biayain. Kalau sudah menuduh ada koruptor, koruptor mana yang ngebiayain? Dan satu lagi, iya benar liquid. Dan satu hal lagi yang kalian harus tahu ya, katanya Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, pengguna media sosial akan kena pajak loh. Hati-hati loh. Kita semua akan kena pajak. Itu Sri Mulyani Indrawati udah ngomong, dia umumkan. Semua dikenain pajak. Kalau jadi menteri cuman bisa ngenain pajak aja, kayaknya banyak deh yang bisa jadi menteri. Kalau cuman melulu kenakan pajak, masa sampai pengguna media sosial loh. Cuma Indonesia loh pengguna media sosial yang dipajakin. Terus apalagi ya, mau dibungkam atau gimana? Karena kan banyak orang menggunakan media sosial justru seperti Facebook untuk berkomunikasi dengan keluarga yang jauh di kampung halamannya dan nggak bisa ketemu. Terus kemudian apa sih di Instagram juga itu banyak digunakan untuk komunikasi. Benar, lama-lama kenapa juga kena pajak kalau kayak begini. Padahal mestinya lihat dong tuh apa sih namanya Malaysia, kan akhirnya ngamuk kan rakyatnya, nuntut untuk supaya perdana menterinya diturunkan. Karena apa? Biaya hidup makin mahal. Iya IP. Yang menggunakan media sosial itu nggak semua orang kaya. Terus tiba-tiba dipajakin. Ininya di mana? Aduh, ngeri Indonesia ini. Segala-gala semua dipajakin.
Aduh Tuhan, gimana lah hidup di Indonesia ini kalau kayak begini. Saya bacanya aja kaget, pengguna media sosial dikenakan pajak juga. Ya Tuhan. Ya yang ngutang siapa? Untuk apa? Kan rakyat itu kita nggak menikmati seluruhnya yang diutangin sama pemerintah loh, ya. Contoh, katanya untuk pembangunan jalan tol. Jalan tol itu buat orang kaya, ya, yang punya mobil. Karena di Indonesia belum ada tol bisa digunakan oleh motor. Indonesia hanya mengizinkan mobil kendaraan roda 4 masuk ke dalam jalan tol. Artinya yang masuk ke jalan tol orang kaya. Udah tahu minus. Kalau minus ya jangan dong masih bikin tambah wamen. Wakil menterinya aja dikurangin. Ngapain wakil menteri tambah-tambahin? Tadi Bunda langsung kaget ya pas Bunda baca bahwa akan dikenakan pajak nih mulai 2026. Tuh beritanya. Jadi mulai tahun 2026 alias berapa bulan lagi ya? Sekarang bulan Juli. 6 bulan lagi seluruh pengguna media sosial akan dikenakan pajak. Gimana coba itu? Iya, lama-lama kita napas juga dikenain pajak. Masa kita dikenain pajak sampai 2026 6 bulan lagi loh. Tuh. Ya makanya kita tuh gini ya, satu-satunya negara di dunia yang gak punya ibu kota Indonesia. Jakarta tuh udah bukan ibu kota Indonesia. Satu-satunya negara di dunia yang gak punya ibu kota Indonesia. Terus IKN buat apa? Saya tanyain. Sedangkan akses ke sana aja sulit. Coba kalian bayangin ya. Misalnya kalian ada urusan kepada pemerintahan pusat ya yang harus diurus. Lah biaya kesananya gimana? Atuh. Sedangkan itu akses kesananya aja jalannya belum benar. Ngapain dipaksa? Kan, nah itu ngapain investasi di sana kan? Gak jadi. Bagus. Karena apa? Orang belum jelas. Sebenarnya buat apa investasi di sana? Kemudian juga itu kan membuat banyak satwa-satwa langka yang jadi nggak punya rumah. Contoh kayak orangutan, burung-burung yang apa langka-langka gitu nggak punya rumah. Orang karena hutannya dirusak. Iya kayak apa sih namanya kota Metiau. Ya dia omong-omong doang. Kenyataannya apa? Orang dia juga ngomongnya katanya, saya kalau sudah pensiun kembali ke Solo mengurus cucu. Kenyataannya nggak ada. Ini bukan perkara kalah atau menang ya, bukan perkara anak abah atau tidak anak abah ya. Tapi memang beban hidup di Indonesia udah makin berat. Kita mesti bersuara, jangan sampai lalai. Kadang Bunda berpikir, jujur aja ya, kadang Bunda berpikir gini, apa berita-berita artis ini untuk mengalihkan perhatian rakyat Indonesia dari kebijakan-kebijakan yang dibikin oleh pemerintah supaya seenaknya aja mereka naikin tanpa ada yang memperhatikan dan protes. Bunda kadang-kadang berpikir begitu ya. Jujur aja. Kadang Bunda berpikir seperti itu. Apakah berita-berita artis ini untuk mengalihkan perhatian? Apakah ini gimmick
untuk supaya mengalihkan perhatian bahwa semua kebijakan pemerintah yang menekan rakyat, jadi semuanya pada nggak bisa protes karena mereka udah disibukin dengan isu yang lain. Karena Indonesia tuh udah sering untuk mengalihkan perhatian dari suatu topik masalah besar dibikin berita tandingan. Itu yang terjadi dan sering dibikin begitu. Jadi Bunda jujur aja, kadang-kadang Bunda bertanya-tanya kayak gitu. Kok ini kita kecolongan terus ya? Bisa-bisanya lolos semuanya. Jadi orang gak ada yang perhatiin, gak ada yang mikirin tuh. Ya, Bunda perhatiin tuh, jadi gak ada yang mikirin. Padahal ya, dalam kehidupan sehari-hari Bunda yakin bahwa followernya Bunda ya, dan juga apa sih namanya ya follower Bunda baik di akun TikTok maupun di Instagram, pasti suaminya mengalami kesulitan. Karena apa? Lahan pekerjaan yang katanya 19 juta aja tidak terrealisasi. Kemudian MBG yang selalu bermasalah, bahkan di NTT itu sampai ada belatungnya di dalam ikan, dan ada yang keracunan. Terus kemudian apa sih namanya mengenai ya pengahlian data itu aja deh tanpa seizin pemiliknya, itu kan maling namanya. Main ambil data kita dikasih ke negara lain dengan alasan, oh udah lama kok datanya orang Indonesia, Amerika punya melalui Google, melalui medsos. Pada saat mendaftar untuk membuka account di Google maupun Instagram maupun Facebook ataupun akun media sosial, tidak ada diminta yang namanya nomor KTP. Tidak ada itu. Nomor ID tidak diminta. Gratis. Jadi nggak ada alasan katanya Google udah punya. Nggak ada, kita tidak pernah menyerahkan itu. Yang pasti kita pernah menyerahkannya adalah di data peduli lindungi ketika COVID. Nah ketika COVID itu karena kita supaya apa? Supaya dapat vaksin. Benar nggak? Ayo, benar nggak waktu itu? Supaya dapat vaksin kita harus masukin data di peduli lindungi. Dan kemudian sesudah sekarang banyak orang mengeluh sesudah divaksin malah sering sakit. Dan kemudian hari baru ketahuan ada salah satu ada vaksin yang bikin pengentalan darah dan bisa mengakibatkan sakit diabetes dan jantung. Itu fakta. Mana tanggung jawab pemerintah? Nggak ada. Jujur aja Bunda jadi nyesel vaksin 2 kali. Sedangkan temen Bunda aja yang nggak vaksin sehat tuh hidup. Iya, saya nyesel loh divaksin. Saya ngeliatin ini sengaja apa orang-orang dialihkan perhatiannya dengan masalah-masalah dan isu-isu artis supaya nggak memperhatikan kebijakan pemerintah yang udah menekan habis masyarakat. Beras naik, naiknya nggak kira-kira loh, mahal loh. Bunda aja berasa, apalagi lah yang penghasilannya cuman UMR, itu terasa banget itu. Lolos deh semuanya. Enak amat kayak begitu. Makanya Bunda dalam beberapa hari ini Bunda perhatiin, kok pada main tetapkan aturan ini, aturan itu, aturan ono, aturan itu, aturan ono, ya menekan hidup masyarakat. Jangan salah loh, hidup makin susah. Jadi kalau yang punya suami, jangan cerewetin suamimu. Kalau misalnya dianya ngegojek kek, atau dia dagang kek, asal kalian tahu aja ya, pasar grosir Tanah Abang aja udah sepi. Itu udah sepi pembelinya. Itu udah sepi pembelinya. Beneran, kan anak buah Bunda banyak di Tanah Abang. Waktu Bunda video call sepi Bun. Waktu lebaran juga sepi Bun.
Karena terpukul dengan apa? Dengan produk-produk dari Cina. Produk domestik nggak laku. Nah itu dia yang 58% gimana? Udah senang atau belum? Bahagiakah dirimu? Mengerikan Konoha. Udah hukumnya nggak becus, hidup makin mahal di Konoha. Sedangkan di Malaysia aja untuk bahan bakar masih ada yang 8.500 per liter. Tuh, ojol aja potongannya 20%. Dan itu udah diperjuangkan berkali-kali di DPR. Tapi pada budek. Jujur aja Bunda jadi mencurigai juga nih, sengaja apa dialihkan perhatian kita kepada berita artis. Karena ini Bunda objektif ya bicara ya. Yang pertama, itu adalah satu keanehan persoalan pribadi di sidang di pengadilan kelas 1A. Even katanya menurut aturan bahwa persidangan itu sesuai dengan domisili si pelapor ya, tapi kan persoalan itu kelas 1A. Masa sih persoalan yang kayak begitu sampai masuk ke pengadilan negeri kelas 1A? Terus kemudian yang kedua ya, tidak jelas apakah itu perkara perdata atau pidana. Karena apa? Ada kesepakatan, artinya itu perdata. Makanya Bunda bingung ya ngeliatnya, jujur aja Bunda bingung. Bunda diem, ini gimana sih Indonesia ini? Masa sih segitu banyak sarjana hukum yang katanya atensi, advokat yang atensi. Dulu kuliahnya kan diajarin perkara perdata nggak bisa dibawa ke pidana. Perkara perdata itu bukan urusannya si jaksa. Itu kenyataannya. Itulah fakta di Indonesia. Makin rusak. Terserah mau setuju atau tidak dengan opini dan pendapat saya, karena memang seperti itulah faktanya, begitu. Saya kan nggak suruh orang suka sama gue. Percaya syukur, nggak percaya ya namanya dungu. Karena dulu ada tuh yang artis belum jadi juga gimmick. Bunda sempat terpedaya juga tuh, sempat percaya bahwa itu adalah konflik. Sumpah Bunda sempat percaya kayak gitu. Ya, oh, ya kalian tahulah siapa. Waktu itu kayak masalah kosmetik juga. Katanya gara-gara pakai kosmetiknya mukanya berjerawat, merah segala macem. Itu rame kan apa Polda. Dan pengacaranya itu temennya Bunda, Farhad Abbas. Ternyata kemudian diketahui, ternyata itu gimmick. Sengaja bikin konflik supaya apa? Produknya naik penjualannya, supaya mendapat perhatian. Itu pernah kejadian gimmick, sumpah. Mau tahu kalian bayaran berapa? 50 juta orangnya sendiri yang ngaku sama Bunda. Itu ada kejadian gimmick. Yang ngaku bapaknya keceplosan sama Bunda. Bahwa sebenarnya itu bukan konflik beneran, itu gimmick. Itu pengacara juga dibohongin, asal tahu aja. Itu Farhad itu juga dibohongin.
Jadi udah pernah juga kejadian konflik mengenai kosmetik. Bahwa dia pakai ini mukanya jadi rusak, merah-merah, bla bla bla, beli beli beli. Heboh. Wartawan bondong-bondong pergi ke Polda. Wih. Sampai Bunda juga nyolot ikut-ikutan gitu kan, Keki juga. Di ujungnya ternyata gimmick. Anjay. Anjay banget itu. Makanya Bunda sekarang lebih harus memperhatikan juga. Ini juga apakah ini gimmick yang sengaja ada pemerintah supaya mengalihkan perhatian atau enggak gitu. Mudah-mudahan aja enggak. Iya Mbak Lola, dapat uang, dibayar 50 juta untuk bikin gimmick bahwa dia pakai satu produk kosmetik sehingga menjadi rusak, berjerawat, ya merah-merah kulitnya. Itu konferensi pers dan ribut, dan itu polisinya pun nggak tahu kalau itu gimmick, sampai bikin laporan polisi segala di Polda. Itu fakta, kenyataan. Soalnya kan kalau ngelapor kan, ya dia nggak taunya udah dasarnya berjerawat, dia datang nih mukanya nih buktinya nih rusak. Aduh Tuhan. Kalian tahu lah itu siapa orangnya yang Bunda maksud. Kalian tahu, yakin Bunda. Coba kalian inget-inget, pernah ada terjadi gimmick mengenai kosmetik juga. Betul, Feme. Itu di situ Bunda marahnya setengah mati begitu tahu itu gimmick. Beneran, Feme. Itu Feme tahu tuh. Betul kamu. Padahal hebohnya udah, bayangin polisi juga dibohongin, bikin laporan ke polisi itu, sampai jumpa pers. Pengacaranya udah serius mau berperang, katanya ujungnya gimmick. Parah bener, Feme. Itu Bunda alamin tuh. Itu kenyataan, itu fakta itu. Nggak boleh buka klinik kalau masih S1. Harus, kalau dokter itu seperti anaknya Bunda, harus lulus uji kompetensi dulu ya. Jadi ini kalian juga mesti tahu, untuk dia menyandang gelar dokter, di depan namanya dia harus lulus yang namanya uji kompetensi, baru keluar STR-nya, terus kemudian SIP-nya, surat izin praktek, surat tanda registrasi. Apakah kliniknya itu ada izin atau enggak dari ID. Nggak bisa S1, SKED itu namanya, sarjana kedokteran. Jadi SKED, SKED.
Semuanya Bunda curigai sekarang, jujur aja ya Zito. Apa nama lu siapa sih? Gue bacanya apaan? Mana lo lambangnya? Itu lagi setan lagi. Ini lambangnya gitu. Apa tuh? Kamu bikin nama yang bagus lah supaya bagus hidup kamu juga. Oh jujur aja sekarang Bunda justru mencermati dari mulai kenapa kok laporan perdatanya dicabut, itu pertanyaan besar buat Bunda. Kalau dibilang mau konsentrasi masalah pidana, oh salah. Kalau perkara perdata lanjut, pidananya di stop dulu. Itu